Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para jamaah dan sobat, kawan, kolega, Bapak Ibu sekalian, mari kita melanjutkan terlebih dulu dengan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita masih melanjutkan hadis ke-10, dan ini salah satu dari hikayat yang menyangkut hadis ke-10 yang menceritakan tentang neraka dengan segala berbagai macam kualifikasi ancamannya, siksaannya, sehingga para sahabat itu takut. Ada yang mengatakan, kalau begitu saya jadi rumput saja, kalau begitu saya jadi binatang saja, dan sebagainya, sehingga agar mereka itu tidak dimintai pertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, mendengar cerita seperti itu dari Rasulullah, maka Sayyidina Salman kemudian berteriak saking gak kuatnya dengan takutnya ancaman neraka seperti itu. Kemudian didatangi oleh Sayyidina Bilal. Maka mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawabi ma bi ulmi fid darain, amin ya rabbal alamin. Qala al-wailul li wa laka babilu in kana masyiran ba'da lubsin al-quttin wal kattan. Sayyidina Salman Al-Farisi, satu di antara sanad setelah Sayyidina Abu Bakar tentang Thariqah Naqsyabandiyah. Sayyidina Salman berkata kepada Bilal, wail li walaka ya Bilal in kana masiruna ba'da lubsil utin wal katan. Wahai Bilal, sungguh celakalah bagi kita kalau sekarang ini berbanggaria karena memakai lubsil cotton, pakaian cotton ya, pakaian jenisnya cotton, wal katan, dan linen yang begitu lembut, begitu enak dipakai. Karena apa? Nalbasu min man maqtu'atin niran, maka kita akan memakai baju dan potongan api neraka pada saatnya kalau kita tidak mendekatkan diri pada Allah. Jadi belum mengingatkan kepada kita jangan berbanggaria dengan apa yang kita miliki di dunia. Kulit kita, wajah kita, pakaian kita, itu tiada artinya nanti di yaumil akhir, dan kita akan justru diberi pakaian dengan potongan-potongan api neraka kalau kita itu tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah. Melanjutkanlah, qolal fal wailul li wal ya Bilal in kana masyiran ba'da ma'anaqati azwad. Wahai Bilal, celakalah kita nanti kembali ya, padahal di dunia ini mu'anaqatil azwad, kita sangat hangat merangkul istri kita, tenang bersentuhan dengan istri kalau nikah, enak, tenang.
Nadrinu ma'as syaitan fil aghlal, padahal nanti di neraka kita akan digandeng, dirangkul oleh para setan dengan berbagai belenggu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang masih punya istri, punya suami, diingatkan kehangatan kita di dalam rumah tangga sebaiknya juga hangat di dalam beribadah. Sholat untuk jamaah jangan sampai ditinggalkan kalau kita sedang berdua. Karena kalau tidak, berarti kita menikmati hangatnya waktu tidur saja dan tidak mengajak kepada hangatnya untuk beribadah Allah. Padahal nanti yang membelenggu kita, kalau kita tidak beriman, tidak bertakwa, tidak ahli ibadah, tidak ahli zikir, di dunia kita akan dibelenggu dengan belenggunya tadi setan itu. Sayyidina Salman mengatakan lagi, al-wailu liwalka ya Bilal, wahai Bilal, kita nanti akan celaka idza sukina min jamimiha wa ut'imna min rukimiha. Apabila kita diberi minum air panas neraka jahanam dan kita juga akan diberi makan di neraka itu dari pohon zakum dan pohon di neraka jahanam. Pohon yakum itu pohon yang penuh duri, suruh makan. Jadi dengan demikian betapa beratnya hidup dan nanti ancamannya di neraka kalau kita tidak beriman. Nah, karena itu sahabat sekalian, betapa sayangnya di dunia ini kalau kita tidak isi dengan ibadah demi ibadah. Karena ancaman neraka itu begitu dahsyatnya dan begitu sangat menyiksa zahir batin yang tidak berkesudahan. Ada hikayat lagi tentang seseorang, ya, menyangkut cerita bahwa dosa seseorang itu diampuni karena takutnya karena neraka tadi. Ceritanya begini, wahukia, dan diceritakan an Mansur ibnu Ammar qol kuntu nazilan fi sikatin min sika'il kufati fi hajjati hajastuha. Syekh Abu Mansur ibnu Ammar beliau berkata, saya pernah singgah di sebuah lorong gang di berbagai lorong di kota Kufah, min sikatil Kufah fi hajjatin hajtuha, dalam rangka berhaji yang saya niatnya itu menghajikan seseorang. Tapi lewat di Irak, di lorong, di gang. Nah, di situ beliau mendengarkan famadaitu fi lailatin dzulma'a fi hajatin li, lewatlah dalam gang itu di dalam malam gulita, ya, dalam rangka keperluannya beliau. Ketika faidza ana marartu fi manzilin min manzililha, ketika saya melewati di dalam sebuah rumah, ada seseorang yang ada di dalam manziliha, yaitu dalam kamarnya itu. Siapa? Ya, apa? Fasami'tu fi jawfil lail qailan yaqulu, ada seorang yang sedang menangis dan berdoa di dalam kamar itu. Apa yang beliau katakan? Ada yang biasa sambil munajat, sambil nangis, seseorang yang ada di gang itu, Ilahi bi'izzatika wa jalalika ma aradtu bi maksiati khilafaka. Wahai Allah, dengan keagunganmu dan kemuliaanmu, bi'izzatika wa jalalika, ma aradtu, tidaklah saya berkeinginan, bi maksiati, dengan maksiat saya, khilafaka, sebagai sikap yang menentang kepadamu ya Allah. Kira-kira saya manusia tapi dosa saya banyak ya Allah. Saya melakukan dosa kecil, dosa besar ya Allah. Karena memang manusia itu tidak lepas dari salah dan dosa. Ya. Dalam munajat itu kemudian didengarkan oleh Syekh Abu Mansur ibnu Ammar tadi,
Terus doanya lagi, wa ma kunta laka indal maslahil jahilan, tidaklah saya ini ya Allah ya diri saya kepadamu saat merasa sebagai orang yang tidak tahu. Saya tahu ya Allah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi saya langgar ya Allah. Katakan itu dia bermunajat sambil nangis. Walakin khati'atun aradtali, dan aku berbuat seperti itu sangat dosa, dan bahkan saya selalu memamerkan kedosaan saya itu. Artinya saya tidak segera tobat ya Allah, dosa saya banyak. Wa azzani satrukal murafi alayya, dan telah terperdaya oleh saya sebuah satir yang saya tidak bisa melihatmu lagi beribadah, yang memberikan kelapangan hidup saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau sering salah, besok salah tidak merasa salah. Hari ini hitam, besok hitam, semakin hitam, tidak merasa hitam, karena memang dirinya hitam. Nah, gitu. Jadi kalau noktah yang ada di dalam hati kita itu sekali salah titik hitam, dua kali terus akhirnya menghitam, maka dengan demikian dia tidak akan pernah menyesal melakukan sebuah kesalahan-kesalahan. Nah, karena itu si seorang pemuda ini kemudian nangis atas kesombongannya yang tidak merasa menyesal atas dosa-dosanya itu. Kemudian malam hari beliau berdoa seperti didengarkan oleh Imam Abu Mansur tadi. Wa anani alai sakwati, dan terbantu diri saya untuk melakukan dosa itu dari ini ya Allah, sehingga saya akan celaka. Fahtahamtu fil maksiati bijahli, maka saya menceburkan diri tanpa berpikir panjang dalam dunia kemaksiatan itu dengan sebab kebodohan saya. Fal aban arju min fadlika an taqbala asri, maka sekarang saya mengharap anugerahmu ya Allah agar engkau berkenan menerima saya. Fa illam taqbal udri, karena kalau jika engkau tidak menerima permohonan maaf saya, fawatulla husni fil adabi illam tarhamni, maka betapa lama kesusahan saya, penyiksaanmu nanti saya di yaumil akhir, illam tarhami, kalau engkau tidak mengasihi saya. Doanya tajam, doanya penuh dengan kedalaman, munajatnya begitu dalam, dan dalam posisi seperti inilah Imam Abu Mansur tadi ya, Syekh Mansur Ibnu Ammar kemudian mendengarkan. Sambil mendengarkan ya, kemudian Syekh Mansur tadi membaca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun iladun sidat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat Quran ini didengarkan oleh anak muda yang sedang bergelanjut dirinya dengan Allah atas penyesalannya, dosa-dosanya yang tiada terkala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beraman, ku anfusakum wa ahli nara, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang nanti apinya di neraka itu adalah waquduhan nas, kayu bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan juga batu. Itu yang akan membakar diri orang-orang nanti di yaumil akhir. Alaihi malaikatun idalun siddat, yang juga dijaga oleh malaikat yang kasar, yang ya, sangar gitu. Wala ya'sunallah, dan dia tidak pernah
mengingkari perintah Allah, tugas kamu adalah menyiksa, tugas kamu adalah membakar, katakan itu ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun, terhadap apa yang diperintahkan itu, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Apa akhirnya Bapak Ibu sekalian? Fasamitu sayhatan syadidatan wa dhahatan wa kharqat. Sang pemuda mendengarkan dan akhirnya menjerit dengan keras, dan akhirnya suasana sunyi dengan kerasnya seseorang yang menangis dan menjerit. Tsumma saqatil harakatu walam asma' ba'daha hisan. Kemudian gerakan-gerakan yang ada, teriakan yang itu tidak ada, kemudian sunyi, tidak terdengar satu bunyi pun setelah mendengarkan ayat itu dan cerita terakhir dari sang pemuda. Faqadaital hajata tsumma rajatu ila ma'adhi, kemudian meneruskan lagi perjalanan dari Syekh Mansur bin Amr tadi. Ya, falamma asbahta raja'ta fi madri, setelah memasuki pagi harinya saya kembali ke jalan yang semalam tadi, yang lorong gelap, yang di situ ada anak muda yang menangis menjerit. Fa idza anna asma'a bil baqa wa ra'aitun nas yu'azzi ba'dhum ba'dhan, tiba-tiba saya mendengar tangisan yang membahana di rumah itu dan melihat orang-orang bertakziah sebagai mereka antara masyarakat satu dengan masyarakat di rumah itu. Maka dengan demikian, fa idza azuzu kabiratun tabki wa idza hiya ummil mayyit, maka ternyata sahibul jenazah adalah seorang nenek yang sudah tua yang sedang menangis, dan ternyata dia adalah ibu dari anak tersebut. Ibunya nangis, keluarga nangis. Anaknya biasanya itu adalah dugal, minum, kira-kira gitu, minum minuman sehari-hari, dunia narkoba, pokoknya morsal. Tapi malam itu nangis setelah mendengar ayat tadi. Maka dengan demikian ibunya mengatakan, wa yataqulu la jazallahu qatilan ibni khairan, ya Allah, semoga Allah tidak membalas para pembunuh putri saya itu dengan kebaikan. Marah. Ta'ala ini ayatu fi dzikrul azabi wa huwa qa'imun yusalli, di mana si pembunuh melantunkan ayat itu yang tidak mengandung penuturan tentang siksa, padahal putra saya sedang berdiri melaksanakan sholat sambil berdoa. Falamma sami'na fa'adzama dzalika indahu fa khazzara mayitan, maka tatkala ia mendengar ayat tersebut terasa dahsyat ayat itu bagi dirinya dan tersungkur, akhirnya wafatlah anak saya. Bagaimanapun anak, orang tua kehilangan anak pasti merasa ternyuh. Itulah akhirnya Syekh Abu Mansur tadi, dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibunya tadi. Apa yang terjadi? Faqala rafara itu tilkal lailata fil manam faqultu lahu ma fa'alallahu bika. Setelah itu pada malam harinya, tilkal lailah, maka saya melihat dalam mimpi fil manam, dalam mimpinya Syekh Mansur tadi. Faqultu lahu ma fa'alallah, kemudian Abu Mansur, Syekh Mansur tadi berkata kepada pemuda itu, apa yang Allah Ta'ala berbuat kepadamu wahai anak muda? Apa yang disampaikan? Qala fa'ala bi ma fa'ala bi syahdi badrin, Allah memperlakukan saya sesuai dengan apa yang dilakukan Allah kepada para syuhada perang Badar. Artinya beliau syahid, artinya beliau husnul khatimah, artinya beliau dalam pungkasan yang baik. Qultu fa kaifa, kok bagaimana bisa kamu orang yang tidak benar,
orang yang selalu salah, orang yang dalam hidupnya morsal, orang yang dalam hidupnya minuman, orang yang hidupnya adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Kok bisa? Qala li annahum qutilu bi suyutil kuffar, karena sesungguhnya para syuhada Badar itu mereka terbunuh antara dengan orang kafir dan terbunuh karena pedangnya orang kafir itu. Wa qataltu anna bisayfil ghafar, dan Allah membunuhku dengan pedang pengampunan. Subhanallah walhamdulillah walillah. Ini ya Allah makna dua makna. Makna yang pertama, kita tidak boleh lengah dan tidak boleh kita merasa aman dengan ancaman-ancaman api neraka. Dan yang kedua, perbanyaklah untuk zikir istighfar. Dengan cara itulah insya Allah kita bisa husnul khotimah. Sebaik-baik orang adalah yang husnul khawatim, yaitu adalah husnul khotimah. Seluruh permasalahan itu ujung yang terbaiknya adalah kalau husnul khotimah. Tapi husnul khotimah tidak akan pernah datang begitu saja. Husnul khotimah harus dijemput. Husnul khotimah harus kita datangi. Tiada lain itu adalah ibadah, taat, zikir, sholat malam, bermunajat atas dosa-dosa kita yang begitu banyak dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya dahsyatnya istighfar, dahsyatnya munajat kepada Allah. Saya ingin menerangkan satu sedikit. Kalau doa itu adalah permintaan sepihak antara kita dengan Allah. Ya Allah, saya ingin kaya. Ya Allah, saya ingin naik. Ya Allah. Nah, itu doa. Tapi kalau munajat ada proses dialog. Kalau munajat pasti ada doanya. Kalau doa belum tentu munajat. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah malu dengan Allah kalau mengatakan ya Allah dosa saya banyak, saya masih banyak rezeki yang haram, saya masih banyak rezeki subhan. Siapa lagi ya Allah yang pantas untuk bisa menyelamatkan saya kecuali Engkau? Tidak ada lagi ya Allah. Saya menyesal perbuatan saya. Ampunilah ya Allah. Itu cara doa ya, cara munajatnya. Ungkapkan perasaan di tengah malam. Karena Allah sudah bertanya, aina mustaghfirin, mana yang minta maaf kepada saya? Aina sa'ilun, siapa yang mau minta kepada saya urusan apa saja, itu di tengah malam. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian sebaiknya kita membiasakan sholat. Jadi Bapak Ibu sekalian itu yang kita bahas pada malam pada hari terakhir di dalam ngaji kitab Husnul. Nanti setelah itu kita akan masuk ke hadis ke-11 yang menerangkan terhadap cerita betapa sederhananya antara Ali dan Fatimah yang beliau adalah menyangkut terhadap terhadap kesederhanaannya, dan itu tiada lain adalah untuk ibadah kepada Allah. Terima kasih, maaf Bapak sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah meridhoi pembimbing kita dan kita betul-betul mendapatkan maunah di bulan Ramadan ini, khususnya maghfirah karena 10 terakhir di bulan Ramadan. Insyaallah kita akan mendapatkan idkum minanna. Terima kasih. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.